Selamat datang kembali di podcast Wong Kalahan bareng aku Alvin. Aku Widi. Dan aku Ikhlas. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Betul. Yaitu Mas Budi Dwi Arifianto. Alias Bisa dikenal Mas Tobon. Ya. Selamat sore, pagi, siang dan malam. Nah, Podcast toh Iya, podcast. kan dinikmati Publik. terserah. Mau jam berapa Jam gitu. berapapun bisa didengarkan secara sambil lalu. Iya. Arep turu. Sak jam-jame. Nah, PTW teman-teman, sekarang kita lagi ada di Mose Cafe. betul. Mose Cafe ini tempatnya enak, terus catchy juga. Terus habis itu ada kerikil-kerikil cafe shopnya dan tempatnya 2 lantai. Kita sekarang lagi ada di lantai 2. Iya. Di sini tuh enaknya kalau misalkan siang pun eyop, Mas. Benar. Iya, benar. teduh. Benar. Terlalu Banyak. rindang, terlalu teduh. Sebelum lanjut ngobrol, podcast kali ini kami lagi ada di Mouse Coffee and Space. Jangan lupa buat jadi member teman Mouse dan dapetin diskon spesial. Caranya gampang, tinggal datang aja ke Mouse Coffee and Space dan bilang sama kakak baristanya, "Kak, saya mau join member dong." Nanti kakak baristanya akan daftarin kalian jadi member. Setelah kalian jadi member, bisa dapat diskon deh. Lanjut. Awet jambu. Ini properti apa? Snack? Tenan, iso dipek wi. Ono sing mateng, Bagian ono sing dari, mateng iso bagian dipek. dari snack. Aku mau beda soalnya. Nah, buat teman-teman yang kesini juga bisa metik jambu tapi ngomong sing duwe sike. Mas, Mbak, aku tak metik jambune ngono ora apa-apa. Ya, insyaallah boleh. Tapi ya jangan banyak-banyak, jangan dijual kembali ya, teman-teman. Dan Mas Widi, Eh. gimana ceritanya? Apa perjalanan dalam kita melebihi Mas Tobon kemarin? Wah, ini panjang. Kayak iki tenan mau Mas Tobon gelem gitu ya. Mas Tobon iki gelem ora ya sakjane arek nge-podcast ning Yo jane deg-degan aku. Apa deg-degan? Ya ono lah jane iki. Oh wis to. Aman kok. Aman. Aman kok. Ya ora apa-apa lho. Untuk mahasiswa aku lagi. Oh, Bukan. Oke. Nah, kita Bukan. kedatangan Mas Tobon. Mas Tobon ini adalah filmmaker, kru film dan salah satu pengajar yo di salah satu kampus di Yogyakarta. Betul. Yes. Ra disebut. Disebut. Oh, Ya Akeh disebut soalnya Mas. akeh. Ngajare nang ngendi-ngendi Mas. Ngeri kok. engko ndak iri dosen Ndak iri liane. tau. Waduh. oke. Apa aku kedudulan karo bocah-bocah ya iso ngajar ning kampus akeh ngono malah. Kok repot. Nah, Mas Tobon, sebelum kita mulai podcastnya, aku bakal tanya 2 pertanyaan, bukan 2 pertanyaan sih, lebih ke 2 pilihan. Silahkan dijawab, nggak usah dipikir, dijawab cepat. Oh. Oke. Mulai pertanyaan yang pertama. Pengajar atau filmmaker? Filmmaker, Fiksi atau dokumenter? dokumenter, Sutradara atau kamera? kamera, Film panjang atau film pendek? pendek, Realistis atau idealis? realistis. Wah. Wah, ngomong dijebak iki. Nah, itu- hubungannya ra terus engko. Iya, Mas. Iki mau kan kon bahas cepet. Nah, setelah ini baru kita bahas agak lama. Nah. Masuk ke kajiannya Mas. Masuk kajiannya. Ngopo kok Mas Tobon iki jawabnya iki mau. Iya. Ora konsisten ra apa-apa. Ya tergantung penjelasannya. Tergantung. Kok isi oleh ganti jawaban. Ora. Terus biasanya jawaban sik kepindo iki ngapusi. Ngono ya. Lek amane. Makanya sih kok awal tak ngomong dijawab sing cepet, ojo dipikir, leh mikir mengko. Oke. Lah mikir bariki. Berarti aku soal alasan omong kan aku ora mikir. curang. Biasanya saya spontan Mas jujur. Ya. Oke teman-teman, sambil diminum dulu. Boleh. Minuman dari Mose Coffee. Oke, monggo. Jos. Teng. Jospin. Jos. Oke, langsung tadi menjawab filmmaker. Filmmaker. Posisinya rada terancam gitu. Jawab iki. Iya jawab. Oh, jawab. Oke. Filmmaker, karena apa ya? Menurutku passion ya. Jadi kalau ya saya sih percaya ya ketika kamu mencintai apa? Lebih baik kamu mencintai passionmu atau profesimu daripada ya semacam organisasimu atau
tempat kerjamu. Oke. Itu bisa nomor 2. Iya. Passion nomor 1. Nah, iya. Karena juga aku ketika belakangan ini ya kan nggarap film pendek juga. Terus kalau ketemu, wah, kowe wong endi? Aku kuwi wong Ilkom ning kono ki lho ngono. Ah, kowe berarti anu to, mahasiswane Mas Toban to ngono. Heeh. Anu lho sing dadi maling ning film Sing Shot kan lho. Ya. Kowe sak ketemu ngono kira? Ya sering beberapa kali ngono kuwi. Podo, soalnya aku pun juga nek misalkan dolan screening apa ya pertama sing kita ikonik ngono ya, neng ilmu komunikasi UMY lah. Aku wong UMY aku. Aku wae lah. Lah komunikasi ya mau nang UMY ya. Ora ono liya ya ngono. Iya, mesti pertama iki mesti murid Mas Toben to. Heeh. Iya. Mahasiswane to. Mahasiswane ya. Terus jane nek sing dijelaske Widi mau rada mending. Kadang ana sing ketemu, "Wah, dosenmu ki sing ngajari maling manuk to." Malah ngajari. Ono to? Lah Sing Shot kuwi. Lah iya iya, kan. Iku Mas kowe kan lemu memecahkan kaca kowe kan Kaca. skill Mas nganggo. Isolasi. Era kulino ra iso ya ben. Cetuk. Itu pakai riset itu. Risetnya. Tapi gue mikir ternyata jane kuwi iki akan membahayakan sing liyane ngono lho. Berpotensi ditiru wong. Wah, ala aku ndak. Oh. Itunya. Iya, itu Dekannya, Tanya bagiku. Oh, gitu. enggak. Bagiku ya enggak. Ya maksudku Profesional lah bagian sekolah. iya. Nah, masalah ditiru atau enggak? Ya wis kembali lah ya berarti ya. Ya itu sebenarnya udah ya memang itu tuh pakai itu loh, pecahan busi, oleh Mas cetak. Nek kuwi mobil Mas. Kuwi mobil. Ya. Ya tapi sama, itu yang Podo kita pakai wae. itu pecahan busi terus konsepnya pecahan busi terus yang di apa namanya ternyata dia tuh punya Sudut yang sangat sudut yang tajam. sangat tajam. Jadi Bisa. kalau untuk mau ngeremokke kocoknya gampang. Temper-temper. Ini malah ngomong tutorial maling ini. Makanya Saya kira ya efek film pasti ada imbasnya setelah itu. Tapi menurutku film itu bagiku aman ya karena konteksnya ada yang lebih kuat lah. Ya. Tentang ceritanya, lokal Ya, ya. culture-nya gitulah. Ya itu apa adegan itu mungkin kuat di kita karena kita kenal sosok Kenal ini Mas Tobo. dan bukan aktor. Nah. Ya kayak cameo kan Nah, kadang iya. iso keinget banget kan gara-gara sik biasanya berperan iki digawe kayak iki. Nah, itu kan Tapi Mas Tobon ki yo tau nganu lho. Main film sing dhek gali kubur kuwi lho. Oh iya. Nah, Oh. aktor iki berarti. Heeh. Wah, kuwi lumayan oke ya Mas adegane. Oh, lumayan nek. sambatan. Sambatan nek. Kowe ora tekon sutradara sapa to? Sapa Mas? Podho sutradara kuwi aku nek Wah, apa dong? nek sambatan ya mung ora aku ngono. Kala itu. Kala itu. Begitu film panjang ra dijak lho aku. Iki. Lho film panjangnya kan ono sing Ya, shot. Iya, Ya, Sing ada. Shot itu ada, heeh. Tapi ikut seneng lah, ikut seneng ya. kami. Ya bangga lah film pendek sampai bisa di Panjangkan. Iya, dipercaya untuk bisa dibuat panjang itu kan enggak semuanya bisa seperti itu. Kalau nama Tobon itu ada hubungannya dengan dunia jenengan sebagai filmmaker atau nama Tobon ini dari kecil sebenarnya? Oh, itu itu sebenarnya kan jeneng konco bal-balan lah, jeneng kampung itu sebenarnya. Oh. Jadi di tempat saya itu unik ya. Dari satu kampung saya itu dulu waktu kecil tuh kan kalau saya kan Arifianto gitu kan. Arifianto. Nah, kalau panggilannya di rumah tuh Anto. Anto. Jauh banget senengnya Iya, Anto. Anto. Bisa iso dengeran jeneng Anto. Gitu Mas. Isa ono ora? Isa ono Ya, to ono, tukang Mas. lepo e. Jenenge Anto. Tukang levo jikur. Lah kan TV yo no Mas Anto. Oh iya. Nah, di tempat saya itu ada banyak ya. Ada yang agak merongos sidik disebut jenenge ya Anto. Anto Boneng. Kowe ngerti Boneng ra? Boneng itu Iya tahu. Bonen. Iya. aktor lah itu. Iya, aktor. Karena merongos Anto Boneng. Terus bocel bocel. Pokoknya ono macam-macam lah, Antok Boneng, Antok Celeng, Antok. Saya lebih mending lah ya. Lah itu terus Antok sopo gitu. Nah, terus itu bukan saya yang ngasih nama ya. Itu ya banyak teman-teman lu kan anak terakhir toh ya wis Bontot ya, Antok Bontot. Tobon. Oh. Kan lumayan ratus-ratus. Iya. Ya kuwi sing kuwi mau lah gitu. Iya. Oh. Untung itu masih untung. Tak Dan ya jadi nama panggung gitu loh sampai sekarang. Tak kira mau nih plesetan saka Tebon kuwi, soalnya aku mikir apa ya kok iso Tebon iki. Emang Tebon iki apa? Tebon iki kayak apa ya, kayak pakan sapi ya lho.
Palawija. Ya untung aku enggak ada hubungannya sama Nah. itu. Gitulah. Oh, Anto Bontot. Gitu lah. Ya karena jeneng Anto oke banget iki lho. Jeneng Anto oke banget Iya. iku kudu ono harus ada parabane gitu. Oh, Yang iya, itu iya. tadi. Iya, iya. Panjang sebenarnya ya sejarah nama Panjang. Tobon iki. Panjang dan sampai karena bahan gitu ya sampai akhirnya kolega di kampus ya Domelu, iya gitu loh. ikut-ikutan gitu. Ya Pak Rektor pun manggil saya yo Budi Tobon gitu. Ayo wes. Ya wes lah. Ngawur iki, Pak. Nah, dan menurutku daripada nama Budi dan nama Tobon itu lebih gampang diingat Tobon karena Budi Bener. kan oke. Ya. Kan gue buku bacaan juga ini Bapak Budi, ini Budi ngono juga toh. Lagi Mas Tobon ki kan orang juga kepo wong Mas Tobon ini wongnya kayak ngopo toh ngono. Kok jenenge unik. Gitu ya. Ear catching. Ear catching. Ini kicing. Tapi kok ini Mas, maksudnya Mas Tobon bisa sampai menerima sampai mahasiswanya bisa memanggil Mas Memanggil Tobon. itu, heeh. Maksudnya awal mulanya ini gimana? Kan harusnya di awal-awal Mas Tobon mengajar, yo nggak tahu toh, nek Mas Budi itu punya nama lain Tobon gitu loh. Apa kenalane? Nah, Paling bari kira ada wani. Ya, piye ya? Saya sendiri juga enggak ya biasanya kalau orang dipanggil terus dia enggak sepakat dengan nama itu kan pasti ngelekke wae ya. Undangnya aja kuwi. Iya. Ya saya itu ternyata ya mungkin karena wis terlanjur gitu ya. Terus kayak dadi brand gitu terus bahkan itu bukan dari orang tuaku gitu loh. iya. Iya. Ya mungkin semesta gitu kan. Wes berdamai dengan panggilan itu gitu ya. Iya. Iya. Oke, kalau iki Mas, dari namanya jenengan tadi Tobon terus kita mengenalkan tadi ke teman-teman bahwa Mas Tobon ini adalah seorang filmmaker. Kapan pertama kali terjun sebagai kru atau pengalaman pertama sebagai filmmaker ini kapan Mas? Ya yang jelas filmmaker itu bermula dari kampus ya karena dulu- kuliah. Ya dari kuliah. Oh. Dari kuliah karena ya sebelumnya saya justru malah nggak SMA ya, saya malah SMK. SMK. Belum ada SMK, STM. Oh, STM. Pelantangan kabeh. Nah, saya di bagian teknik sih. Saya teknik mesin dulu tuh. Sebenarnya saya teknik mesin. Oh, teknik mesin. Kok mesin sih teknik produksi. Oh. Oh, produksi. Lalu saya nggak gawe ini alat-alat apa dan sebagainya. Nah, ketika lulus tuh kok saya terpancing gitu loh bahwa saya pengen nerusin sesuatu yang berbau-bau seni tapi ada tekniknya. Oh iya. Oh. Ya salah satunya film itulah gitu. Dan saya sempat dikenal suka nggaweni alat-alat indie label gitu lah. Jadi ada pertanyaan yang apa banyak filmmaker pemula Oh, ngono ta? bertebaran ono Mas. Katanya Mas, asisten pertama sing gawe jenengan bener ora? Ora, Mas Tobon itu kalau dijulukan teman-teman kita, karapannya adalah Mas Tobon sang penemu cisten pertama di Yogyakarta. Wah, ora. Piye Mas bener Mas? Kalau penemu enggak ya penjiplak iya. Ya karena pasti sudah ada. Cuman pada saat itu kami sudah butuh ya. Kami sudah berproses bersama teman-teman gitu di tahun 2000-an awal gitu. Dan yo ngenes banget Pak. Misalnya kita syuting kuwi senjatanya mau kawat karo bendrat. Tambah cilak ban. Padahal yang harus kita candelin itu cutter apa gitu kan, cutter apa. Ya mulai bicara misalnya collecting ini ya, harus punya alat make up-nya gitu kan. Oh, ternyata ada toh cutter apa dan sebagainya. Tapi ya zaman dulu itu ya apa nih biasanya dicantelke buat apa tuh dibendrati dan itu pasti makan waktu lama terus. Ya itu jangan kau bayangkan sekarang ya yang Sing ono banyak sak kabehane ono. ya sekarang rental sudah banyak dan referensi misalnya ya internet gitu ya. Dari internet kita bisa tahu alat-alat syuting yang efektif seperti apa gitu. Itu nggak bisa seperti itu dulu. Cari ilmunya ya kita ngangsu kangpro gitu. Oh ada produksi yang lebih gede. Jogja itu kan tempatnya produksi Jakarta gitu ya. Berketempatan aja pada saat itu yang gede-gede gitu. Nah sinetron itu. Nah dari situlah aku kenal asisten. Oke, terus kenal asisten, terus oh ternyata gini, terus caranya piye ya carane. Ini penting banget ini penting buat proses gitu.
Terus ya mungkin karena saya basicnya tadi seneng utak-utik. Produksi kuwi Ya mau. utak-utik besi kuwi mau. Ada besi. Kira kayak gak keris wae. Ya terus akhirnya ini saya magang terlibat di produksi. Nah, sing tak incer itu adalah pengawal alat itu. Oh, iya. Saya udah tahu, saya sebenarnya kan udah punya link ya di mana tempat nyetak apa aluminium, nyetak apa. Corsi. Sekarang tuh mungkin print 3D gitu lah. Print 3D, ya. Sekarang duluan belum ada gitu. Welding ya. Ya, Welder ngono kuwi. Nyetaknya kan nggo pasir gitu zaman dulu tuh. Nah, sing tak incer itu pengawal alatnya. Dan tak tukok ke rokok atau apa itu biar malam itu asisten tuh bisa tak selundupke sedina kae. Ya aku nyelundupke bener-bener nyelundupke. Gue jiplakku ya Mas ya. Ya, itu tak selundupke terus tak bawa ke tempat itu yang penting punya satu ketika mereka pulang kan sing duwe mau ngerental Jakarta. Ketika mereka pulang itu kita sudah punya daminya gitu lah. Daminya. Iya. Gitu ceritanya. Begitu tak go Bali gitu ya sempat diprotes wong isine lendo tok ngono kan. Ya mbok apake wingi jare mau digambar, mau tak gambar kok. Ya omong le gambar ya dijiplak itu. Nek gambar yang pasir. Iya, gambar dipendem. Memang ya pokoknya malam itu dilembur gitu lah. Ya segitunya gitu loh. Segitunya terus ya berawal dari punya punya sekali bikin 6 gitu. Dari 6 terus akhirnya teman-teman butuh pada akhirnya ya dipacu untuk ya nek iso ngene iki malah iso dienggo anu lho disewake atau apa. Saya belum berkepikiran itu. Yang penting kita bisa saling support aja gitu loh bahwa film itu tidak melulu bicara tentang produksi tapi juga ekosistemnya itu harus ada gitu. Yo alate, yo macam-macamnya kan gitu. Gitulah kira. Ya dari situlah akhirnya ya sudah saya itu malah jadi kayak apa ya? Kadang caranya gini, nek syuting ngejak ngejak si Tobon wae. Soalnya ono alat kuwi apa piye? Syutingnya kan gratisan gitu. Janjinya kan semuanya kan kerja bakti ya, bikin karya atau apa. Tapi alat ndak, Bung. Oh, Ya, betul. Kan gitu. Jadi gajiku soal dhuwur kok DOP-ne. Padahal aku ngelek tinggi ngono. Ya karena alatnya itu. Ya itu enggak berlangsung lama sebenarnya itu. Ya setelah ada pertama kali rental Jakarta yang berani invest ke sini itu yang namanya Elang Perkasa. Oh. Nah, aku belum pernah dengar. itu wis tuwa ya, sing ngerti PH gede lah tuwa gitu. Nah itu ya sudah. Akhirnya ya dia asisten ya karena Jogja semakin berkembang pada saat itu. Ya sudah terus mulai terbentuklah sedikit-sedikit ekosistem. Oh, ana filmmaker indine, ada mau invest rentalnya gitu. Rental tuh nggak cuma kamera tapi harusnya macam-macam. Kuwi tahun 2000 piro, Mas? Ya itu di range 2000 sampai 2006 gitu. Ya sekitar 5 tahunan. Dan itu fun fact-nya katanya cistennya itu sampai sekarang masih ada dan masih dapat difungsikan. Iya. Wah. Iya. Gila kok, Mas. Abot tapi abot. UMBM males ngangkat kuwi. Oh iya. Kelemahannya rak kuwi. Enggak kamera rik abote sak ngono. Ya kalau orang zaman dulu nggak tahu itu berat atau enggak ya karena kan nggak punya Referensi pembandingnya. sebelumnya. Betul. Nek cah saiki wis kulino Justin Manfrotto yang stainless atau apa itu. Ya akhirnya wah nggo ngopo iki gitu. Kadang mau digotok ora dienggo. Dulu pernah loh itu sampai tak suruh nyembah itu. Gitu. Jadi ini ya mahasiswaku misalnya dudu angkatanmu tapi. Iya. Kehabisan asisten misalnya. Kan kamu kan cuma punya asisten terbatas gitu ya. Nah, aku tahu waduh ini produksi kayak butuh. Ya udah deh, tak bawain asistenku yang warnanya hitam gitu. Dibuat dari pipa besi gitu. Besi apa sih? Galvalum. Kok ngerti kowe? Wah, kene iki tukang besi, Bos. Begitu lihat asisten dia langsung kaget. Asisten apa iki? Wah, pokoke mbuli lah. Aku iki tanpa ini. Kowe ngerti sutradara Jogja yang sekarang sudah berproses di industri. Oh nyebutin dia ini. Tanpa ini dulu dia
nggak bisa bikin karya untuk akhirnya jadi step selanjutnya gitu. Ayo disembah. Kan barang museum, Bung. Ini demi kalian tak keluarin. Oh, tapi apa teh Mas? Ya gitu kan. Karena dia tahu ngerasake sing enteng. Nek zaman dulu ya enggak. Gitu. Tapi emang anu sih yo, karena adanya mungkin ekosistem yang dibangun kayak Mas Tobon tadi itu marai wong ki enggak skill issue lho. Karena saiki aku nak ndeloke kan wong syuting-syuting kebutuhannya nek rano iki ra mungkin apik jare sapa. Mungkin yang kalangan Mas Tobon yang opo-opo digarap dengan seadanya dan nek misalkan ra ono pun gawe dhewe kayak gitu kan iso diakali dengan biarkan otaknya yang berpikir lho. Heeh kan. Sekarang kan perkara wah nek ra ono doli track elek nggo ra apik ya. Nek biyen handle yo dicoba sithik ngono kan cara dene. Ya itu sih sebenarnya banyak isu kayak gitu gitu. Iya. Tapi memang bener ya. Skill issue Mas saiki Mas ngomongan saiki iki. Ya, pasti dia selalu ngomong alat yang ya kadang alat aja buat ini ya, buat gagah-gagahan Buat jelas. status ya. Gagahan BTS. BTS sih ketok. Iya. Oh, match pokoknya waduh banget. Pon sing disyuting ya biasa gitu. Kayak contohnya Syuting rong dino nggo efek peteng kabeh. Nganggo fokus puller wireless. Full film iki stil-stil dan ra gerak ngono lho. Amung nggo fokus ke kleper ta kuwi. Terus balik mana gitu. Good bridge ngatasi ngono ya. Tapi iki Mas, nek menurut Mas Tobon seberapa penting, maksudnya alat syuting kan dia berstep-step toh, maksudnya ada kelas-kelasnya. Lah menurut jenengan itu penting nggak sih, kita harus sesuai atau kita bisa downgrade atau kita harus naik untuk membuat film kita tuh bagus, atau ada alasan lain biar setidaknya film itu proper lah. Oke. Sebenarnya film proper itu bisa dilihat dari awal perencanaannya ya. Ya gue ngoyo-woro aja kalau di awal akadnya itu seharusnya di awal akadnya wis ngerti loh. Oh, budgetnya segini, kita mau bikin ini, outputnya buat apa, seberapa. Itu kan sebenarnya udah bisa terdeteksi di situ gitu loh. Nah, yang terjadi kan mungkin ada beberapa faktor nih. Unitnya ini orang ngerti atau produsernya orang ngerti teknis gitu kan. Sementara tim teknisnya itu mumpung ono produksi, aku ki pengen nyekel efek telu. Nah, biasa terjadi. Padahal film kira butuh itu. Tuh. Untuk itu nggak butuh sekualitas itu. Mungkin nggak ngomong kualitas, tapi film ini malah justru butuh karakter yang lebih nggak gitu loh. Nggak seklir itu mungkin ya. Jadi tidak dipikir secara desain produksi filmnya itu mau seperti apa. Yang penting pada saat itu aji mumpung misalnya. Tapi tidak dia ya unit sama biaya produksinya mampu ya nggak ada masalah ya. Tapi nek sing jadi masalah itu iya dia bisa secara sinema dia bisa proper gitu. Wah, alatnya turah-turah gitu. Tapi nggak berani keluar kampus atau nggak berani keluar area situ karena apa ya? Karena wis ra duwe set, karena wis ra duwe duit ditekoni artis iki mbok kae piro? 500.000. Lho kok 500.000? Hadite entek dienggo kamera. Karena itu kan apa ya? Value artistik itu kan juga penting gitu. Lah kameramu apik sing mbok syuting mung tembok gitu. Kan gitu. Terus digawe blur. Nah. Wah. Atau berarti tak simpulkan tadi barusan ki berarti lebih kepada buat teman-teman kru film atau filmmaker, mintalah alat yang kalian butuhkan bukan yang kalian inginkan. Iya sih Mas. Lah iya, sing butuh ki apa ngono, bukan sing pingin. Dan garis merahnya ya di desain produksinya itu. Iya. Desain produksi utama, soalnya pengalamanku pun di dalam triangle system juga kebanyakan kayak misalkan kita ngomongin skala mahasiswa lah ya. Secara mahasiswa, kolektif dan film pendek itu biasanya produser itu enggak bisa membaca skrip. Artinya bukan membaca itu orang kok saya mau cocok tapi memahami secara kebutuhan keproduksiannya gitu loh. Enggak bisa into ke dalamnya. Kayak kebutuhannya ya bener tadi misalkan dibilang nek produser ki ya wis
artinya mungkin manajerial tok padahal kan harus ada dua skill iso memahami teknis juga Iya, gitu kan. Ya sampai situ sebenarnya produser itu. Bahkan kebalikan. Produser ki ngoyo-woro, wah pengennya bioskop, terus aku mau di kamera iki. Nah, itu DOP-nya udah tahu loh. Ini katanya outputnya mau ke bioskop, mau ya berarti harus pakai kamera high end dong, harus iya. pakai kamera ini. Nah, iki piye kan dadi gelisah DOP Iya, gitu betul. loh. Iya, iya. Lah aku kan gak gambar gue bioskop, tapi produser ora ngerti ya. Heeh. Terus aku ndedet semene, aku mau iso seperti ini. Nah, sebenarnya itulah nanti bisa tawar menawarnya di situ lah. Wong jelas outputnya untuk layar lebar kok. Kamerane atau alatnya ra proper. Iya. Kadang walik-walik gitu kan. Gitu, kadang walik-walik gitu. Ya itulah capaian dari sebuah karya iki sakjane perlu dikomunikasikan dulu ya Mas ya. Iya. Oh iya, iya, saya kira itu. Kita balik ke kilas balik lagi Mas. Tadi kan jenengan bercerita tentang dari mana asalnya nama Toben itu, terus kapan pertama kali. Nah, pertama kali jenengan ngedirect kui kapan Mas? Apakah ketika kuliah itu dan film itu pas pertama kali dulu judulnya apa dan ceritanya gimana Mas? Oke. Jadi pada saat saya belajar film dan di area di ekosistem Jogja ya. Heeh. Itu beda ya, saya kira itu beda budayanya dengan mungkin di Jakarta atau di Bandung gitu. Kalau di kita itu kan sejak 98 sebenarnya, 98 Soeharto turun, baru keran-keran itu dibuka dengan adanya apa handicam. Lah baru bisa bikin film. Artinya kan kita mencoba hal baru gitu loh, hal baru yang workflow-nya belum workflow bikin filmnya itu belum terjadi gitu. Urung akem ya. Jadi orang itu bisa saiki sekarang ngartistik, besok jadi apa namanya? Tadi boomer ngono jadi ya. boomer. Karena orang nggak tahu gitu. Nah kalau saya memang di awal saya seneng teknis kan ya. Yang paling cedak teknis ya DOP gitu. Di dunia sinematografinya lah teknisnya gitu. Jadi di awal belajar ya di kamera itu. Nah, awal direct itu juga dari komunitas, karena komunitas ya komunitas itu seperti itu karakternya seperti itu. Nggak ada workflow yang pastilah pada saat itu. Pakemnya piye iki rung Iya, jelas ya. Nah, pertama kali saya akhirnya direct walaupun di situ masih konsentrasinya ke sajane luwih seneng di kamera gitu ya. Itu film judulnya Kamar 56. Oh ya. Kamar 56. Nah, Bercerita tentang itu justru yang nulis biasanya ya zaman dulu itu sutradara itu sekaligus penulisnya. Ora iso director itu nyutradari Ngerangkep gitu. film yang ditulis orang lain urung iso mbiyen. itu di era-era perkembangan ya, di era-era belum ada hibah film, belum ada ya kita masih eksplorasi berdasarkan passion barang baru itu tadi itu loh. Ini mainan anyar iki. Gitu. Ya sementing gawe berkomunitas, gawe tonton, ditonton ke screening gitu udah seneng banget gitu. Nah, istimewanya Kamar 56 itu dia itu terkurasi menjadi salah satu bonusnya majalah indie, majalah Hai. Hai ya legend wi. Wah, Hai legend ya? Legend. Nah, itu ada satu episode itu yang dia memang membahas barang baru ini, film pendek ini. Short movie. Short movie kan yo barang anyar lah pada Barang saat anyar. itu. Iki suara apa iki? Hujan gitu. Utuh. Anu benekke Oh ya. Kerikil kopi shop. Oke mau kerikil ora ono krikile. Dadi nang ngisor. ning ngisor kerikile. Nah, masalah itu tadi ya. Nah, dari situ film ini terdistribusi nasional kan. Jadi akhirnya ya kemana-mana gitu. Dan ya itulah nggak cuma filmku tok ya itu beberapa ada 3 film. Salah satunya sing bareng itu filmnya Denis Adiswara yang jadi Mamet Ada Apa Dengan Cinta itu seangkatan itu. Itu judulnya El Meler Pak, pada saat itu. Ya itu film-film pendek gitu yang dikurasi. Dari Jogja, Jakarta dan Bandung kalau nggak salah. Itulah.
itulah yang membuatku terkesan sama karya pertama itu sebagai director itu di situ. Itu Mas masih di Amri itu Mas yo. Amrio. Apa? JNM itu. Oh, anu toh. Kampusnya. Kampus isi yang masih di situ. Oh, enggak. Kampus dulu saya belajarnya udah di Sewon. Oh, udah di situ. Ya. Isi toh maksudmu? Iya. Gue harap ngomong ngono kan tidak muter-muter begitu. Nah, tadi kan pas di pertanyaan yang tadi tak kasih 2 pilihan antara fiksi dan dokumenter. Jenengan tadi jawab dokumenter. Oke. Nah, apa alasan memilih dokumenter daripada fiksi? Oke. Nah, oke. Ini menarik ini. Menarik. Fiksi menurut saya semakin Mas, sorry, maaf. Buat teman-teman yang nggak tahu, fiksi ki kepiye, dokumenter ki kepiye, terus apa bedanya Ya, karo di bridging dokumentasi? Ya, kan beda ki antara Ya. film dokumenter dengan dokumentasi. Dokumentasi Lah rapi. beda toh. wah mah kuliah iki asem. Lah ya sesuk kari tak jaluk videone tak lebokke wae kelas to, Mas. Nek salah statement iki lho. Ya fiksi, dokumenter dan dokumentasi ya. Nah. Ya menarik. Fiksi ya itu jelas sebuah film rekaan. Di situ pasti ada drama, ada apa namanya? Kok mah angel nyusun kata-kata ya. Ya wis ngerti toh fiksi Ya, itu. fiksi, fiksi, drama. fiction, drama, Ya. heeh. Digawe, Ya dibuat, dikonstruksi. bujuan, apus-apusan. Nah, terus dokumenter, Heeh. uniknya dokumenter itu film ya, itu tetap film. Tetap film. Tetap film pastinya berdasarkan etika dan juga adanya fakta-fakta. Faktual. Ya nggak harus faktual ya. Faktual itu kan ya faktual. Fakta toh. Faktual ya. Akan tetapi dia juga dituntut adanya storytelling. Oke. Nah, biasanya gitu. Ini anune aja ya. Nah, dan pasti di situ ada subjektivitas. Oke, heeh. Film pun juga ada subjektivitas. Nah, bedanya dokumentasi tadi itu dia mungkin minim keberpihakannya itu hingga pada akhirnya sering disebut sebagai footage atau apa. Ya. Dokumentasi terus menangkap momen untuk apa namanya keperluan tertentu yang pada akhirnya dokumentasi itu juga akan menjadi materi dokumenter juga. Kalau disusun dan memang ceritanya ngono ya. Ada cerita. Mas Wandio pinter banget. Iya. Jelas. Muridnya sapa kudune ngono, Mas. Malah belepotan. Wong pertanyaannya ra ono lho kok. Kok gara-gara dokumenter kok ya? Iya, dokumenter. Berarti nek tak simpulkan antara film dokumenter dengan dokumentasi, nek dokumenter ki ono ceritane, ada ceritanya, sama-sama fakta nih. Ya. Ning ono ceritane. Ya. Nek dokumentasi ya dokumentasi kegiatan, dokumentasi orang, Ya. dokumentasi ya tidak ada ceritanya dan ya wis ngono kuwi lah. Bisa dikatakan bisa dikatakan begitu. Ya. Kenapa memilih antara dokumenter dengan fiksi? Fiksi tadi. Memilih dokumenter. Iya. Mungkin karena juga latar belakangku sekarang kan di pengajar ya, akademisi gitu. Kalau fiksi itu konsekuensinya memang eksplorasi artistiknya itu apa namanya butuh konsistensi tertentu sih menurutku gitu. Sementara untuk dokumenter dia bisa berjalan dua-duanya gitu. Dokumenter yang artistik juga sah-sah aja. Iya. Bermain artistik dalam dokumenter itu sah-sah aja. Nah, disinilah asiknya mendalami dokumenter dengan berbagai macam pola dan gayanya gitu kan. Itu yang sebenarnya banyak yang mengira bahwa dokumenter itu terus jurnalistik, terus apa gitu. Ya enggak juga gitu. Banyak yang bisa kita eksplor melalui dokumenter gitu. Itu sih jadi karena eksplorasinya yang bisa dimungkinkan lebih terbuka. Makanya saya tertarik di dokumenter. Dan nek dokumenter ki juga kita kan meminjam kehidupan orang lain juga toh, Mas. Ya pasti itu ya ada salah satu salah satu quotes dari peneliti gitu yang dia
Berstatement. mengatakan itu, ya. Meminjam kehidupan orang lain. Nek kowe kelas milih ndi? Fiksi dokumenter. Kalau aku sih lebih belum menjumpai dokumenter juga kan. Tapi lebih kayak ke sebenarnya kita tuh bisa dimaklumkan dengan fiksi loh. Artinya tuh kita bisa dibebaskan seliar mungkin karena ada label fiksi gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya aku membuat film yang fiksi tapi kenapa harus logis? Mungkin step selanjutnya sih lebih ke aku tuh bisa memaknai ya wis dalam tanda kutip kata fiksi ini loh. Fiksi kan apa sih direkayasa kan? Artinya kan kita punya kebebasan untuk membuat suatu plot atau peristiwa yang nggak ada korelasinya di real life gitu kan. Iso wae to. Bisa aja terjadi. Nah, aku tuh belum memanfaatkan istilah dari kata fiksi itu sebenarnya. Vin, nek kowe apa? Fiksi apa dokumenter? Nek karena aku pernah bikin dokumenter, kayak aku sekarang lebih condong ke dokumenter sebenarnya. Waduh, bolone oke. Berarti aku pengen ngrungokno kuliah Mas Toban iki. Tapi yo soalnya kowe urung entuk. maba. Maba bering masuk kuliah andel banget iki. Iki tapi nek aku susah dokumenter ki cari subjeknya sih Mas. Subjek, karena kan ayo itu balik lagi ke kata meminjam kehidupan orang lain ki. Ya agak susah sih carinya. Apa meneh Alvin kan wongnya garuhan. Makanya tadi Mas Tobon kan juga mention etika juga kan Mas itu yang penting. Itu memang challenge-nya di situ memang. Nah, aku sih mending fiksi ya, karena dari dulu sampai sekarang kehidupanku banyak ditolong sama callingan kru. Mergo duit iki. Mergo duit meneh. Percaya ra Mas sesuk. Aku karo iki ngeson. Aku sound recordis DE Boomer. Selawesin. Sedino. Oke. Sedino. Telat. Kaget telat. Profesional kaget. Tenan sesuk iki. Terus ya tetep mangkat yang penting bayaran. Apa iso kuwi? Lah kuwi makane kuwi. Nah, ya semoga wae iso. Nah, itu kayaknya juga perlu ya. Ya aku sih miris ya. Miris. Dengan apa namanya? Salawesin sedino, iso dibayangke to itu. Maksudnya ya kita tuh kan sebenarnya semakin kesini harusnya generasi kalian tuh semakin terdidik masalah jam kerja terus alat wis gampang kan. Alat wis gampang terus apa tapi ya itu jadi hal yang jadi isu menarik gitu loh. Selawesin sedino. Iki apa mau yang dicapai itu terus kepiye gitu loh kalau bikin film ya terburu-buru gitu ya. Mending kan disiasati kepiye carane gitu loh. Cuma kan nek gua aku sih oke lah. Mungkin nek dari aku ora masalah, cuman tergantung kepiye capaian dari sutradarane wae sih Mas. Maksudnya ketika selawisin gampang leh next shoot ngono lah ya sajane gampang-gampang wae to. Secara iki lah aku luwih mentingin yang berapa slide yang kita hadapi sih daripada berapa scene-nya. Nek aku ya. Ya itu sebagai pengrajin itu ya. Dudu seniman tau mereka. Sing penting ya kowe nek selawesin yo dalam kata kalian yo sak-sak yo. Bener. Lah ya kuwi mau tergantung capaiannya arek sepiro to. Ya. Tapi ini Mas, sebenarnya di Mas Tobon kan udah profesional daripada kita toh. Ini sebenarnya kru film itu dilindungi, ada perlindungan dari undang-undang nggak sih? Katakanlah banyak terjadi kan, itu tadi katakanlah 25 scene satu hari. Nah itu kan jam kerjanya kan ora masuk akal kan sebenarnya. Kayak soal ketenaga kerjaan. Nah, misal ketenaga kerjaan apa-apa. Kan kayaknya isu yang banyak rame di kalangan filmmaker yang banyak diomongin. Iya. Menurut Mas Tobon gimana? Ya sebenarnya sudah ada itu dari apa namanya di ketenaga kerjaan sendiri kan sebenarnya udah punya aturan ya tentang itu. Bahkan asosiasi sinematografi itu dia yang paling getol memperjuangkan itu ya. ICS itu dia paling getol memperjuangkan jam kerja gitu. Jam kerja itu ya terus ya 14 jam atau 16 jam pokoknya ya itu. Syuting sehat gue. Syuting sehat. Itu kan untuk industri lah. Aku kan nggak tahu kalian itu produksi pada tataran apa dan untuk apa. Ini sing angel diatur gitu loh. No. Nek mereka ketika itu kompak ya, ketika kompak asosiasi kompak tinggal penegaknya atau sekarang ini. Nah, itu sing belum jalan gitu. Belum kompakan gitu lah. Nah, berarti kalau industri saya kira sudah
ketika berasosiasi ada asosiasinya itu bisa kuat itu gitu apa namanya. Tapi kan itu untuk anggota asosiasi lah nek. Iya. Nah, iya Ini benar. kan Indi ngene iki. hal-hal yang deteksinya susah Nah, gitu. Iya. apalagi nek koyo dhewe kan gak ono kontrak toh. Kita cuma Itu. yo kepercayaan wae. Sesuk syuting jam semene, tanggal semene mangkat ngono. Jadi kita nggak ada kepastian atau secara tanda tangan kontrak gitu loh. Nah, kuwi sing marai sebenarnya kuwi perlu juga untuk diperjuangkan Rasi Mas. Iya perlu sih. Pasti. Itu keresahan generasi kalian ya berarti ya. Iya sih kayak Mas. Kadang malah sampai kita baca call sheet, wah selesai jam 23 Pak. Kita bacanya tambahi 3 jam. Nah, Iya, wis iya, kebayang dhewe Terus ngono lho. kebayang jadi kita dia siap ngono lho. Tapi kan itu seharusnya ya hal yang salah tuh sebenarnya. Lah ya kalau itu ya itu tetap apa ya? Itu salah tapi selama ini ya penegaknya siapa? Gitu loh. Kalau ada ya ini memang butuh sistem yang apa namanya? Bisa disepakati bersama gitu Ya. loh. Nah, tapi permasalahan lagi nih, ini produksinya ini apa nih? Tugas akhir Nah, atau aku kurang ngerti ini untuk apa gitu loh. Banyak kan. Nek tugas akhir berkaitan dengan kampus, ya berarti yang kudu diliterasi adalah proses pembelajarannya itu. Bahkan sampai ada punishment gitu ya, ben Betul. membiasakan gitu. Iya. Si dosennya itu harus tahu gitu loh. Walaupun yo diandani tapi yo ngeyel Iya, teman ngeyel. mahasiswa. Hmm. Kowe pirang dino wingi? Rong dino. Orang dino sih penting. Nah, sing ini produksi yang apa namanya? Mikro, kecil. Ya dan sangat tersebar, sangat plural ini kan caur. apa namanya masih ini ya ngontrolnya terus gimana? gitu. iya. Itu yang menjadi pembahasan penting sih. Soalnya kadang anu Pin, skala mikro iki mau koyo ADW iki. Itu tuh kadang terlalu setiap individunya tuh memiliki komit ke project ini atau kita tuh terlalu loyal jadi kita mengesampingkan hal-hal yang sifatnya kayak mau kalu. Oh. Iya, ini masalah anu ya, saya kira ini juga masalah generasi ya. Generasi ke depan film itu harus dididik seperti apa gitu. Ya si malakama buat teman-teman ya yang masih baru-baru ini nek engko ngeyel ra di-calling meneh. Kuwi itu. Pak. Bener, Terus Pak. Ada yang merasa bahwa ya iki ya sementing CV karyaku lah bar iki engko Nah, ya bar iki semoga iso luwih apik meneh. Tapi yang terjadi malah jadi kayak selalu berulang-ulang gitu. Ulang-ulang wong saiki ki Circle jo ngene Mas. biasa gitu. Do apa membanggakan syuting tekan jam piro aku rung turu iki. Ketok lagi gleleng lah padahal itu kan satu Iya. budaya yang keliru kok iso syuting tekan jam sakmono. Itu kayak harus diluruskan gitu. Ya itu yang membuat kadang orang-orang juga kena mental di situ. Betul. Gitu. Iya. Gara-gara manajemen produksinya nggak bagus. kurang matang juga ya. Kurang ya gitulah. Nek oke, lanjut pertanyaan ya. Kok nek semakin dalam semakin Heeh. larut ya gitu. Nek tadi kan apa antara sutradara atau kamera wis dijawab. Kamera itu jane senengnya ning kamera. seneng kamera. Heeh, seneng kamera. Lanjut ning film panjang atau film pendek. Mau jawabannya adalah film pendek. Kenapa buat Mas Tobon film pendek ini lebih bisa dipilih daripada film panjang? Karena beberapa film pendek bisa mengantarkanku ke melihat dunia luar. Asik. Iki waktu nih. Terus yang kedua ya logis saja ya ketika sudah harus di umur 35 itu saya harus memilih jadi akademisi gitu. Saya tadi langsung cek gitu aja. Langsung apa namanya kayak spontan gitu kan. Korang hui. Tulisannya ora koyo ngono kene. Ora ngono kok ora ngono ya. Dudu generasine dhewe ya, Pak. Oh iya. Oke. Masih ngomong gue itu. Ya, apa namanya ditambah sekarang apa namanya jadi pengajar gitu kan sampai akhirnya ya film pendek yang menjadi ini. Dan saya kira film pendek juga bangkit gitu loh. Iya. Bangkit setelah ada YouTube, ada platform-platform digital. Itu bisa apa namanya punya ruang. Ya, festival-festival juga kan yo Ya. membuka itu. Nah kalau film panjang ya tentunya
konsistensi itu yang saya belum bisa mendapatkan gitu. Itu kan butuh apa ya? Membuat film panjang itu butuh konsistensi, bahkan butuh kenal orang dalam, butuh ya bisa tapi itu proyeknya kita sendiri kan gitu. Panjang lah, jadi banyak faktor gitu. Dan film panjang dan film pendek pun itu bedanya juga bukan hanya soal durasi saja. Tapi juga secara biasanya pengambilan cerita ki, nek film panjang tolong dikoreksin aku keliru ya Mas. Nek film panjang ki luwih nenggok entertain, menghibur. Terus baru kuwi film itu dominan nanti akan dijual ke bioskop. Nanti lebih ke mendapatkan pendapatan. Tapi nek film pendek biasanya film itu terjadi hanya satu waktu atau satu sekuen saja. Terus baru kuwi lebih kepada kita mau menyampaikan pesan atau kita mau menyampaikan sebuah realita, dan biasanya nggo film-film sing untuk pesan-pesan seperti itu luwih ngeno ning film pendek daripada film panjang. Menurut jenengan piye? Ya karena film pendek itu dulu jadi ruang alternatif gitu, secara apa namanya, secara awal-awalnya gitu. Jadi yang mungkin karena kemampuan budget apa dan sebagainya sampai ada film pendek, dan yang diungkapkan kan sebenarnya gagasan gitu. Kita kadang wong yo rasa didol itu gitu. Jadi ya disitulah justru gagasan-gagasan itu pada berkelindan gitulah. Sementara film panjang ya memang sudah ada tujuannya kan. Kalau itu pasti berbudget gede, kalau budget gede ya harus ada hitung-hitungannya bagaimana itu dipasarkan sampai pada akhirnya ekonomi. Bali modale. Balik Ya, piye, faktor badine ekonominya ke sangat piye. Iya. Nah film pendek ya kebanyakan sih sekarang justru malah banyak sekali hibah-hibah film pendek yang akhirnya gagasan-gagasan alternatifnya itu malah justru berkurang Oh iya. gitu. Independensinya itu agak Kangelan golek duite. Lah iya, tapi nek Mas Tobon ngrasa luwih challenging ora sih ning film pendek tuh? Entah itu soal naratifnya yang kowe kudu mengemas satu cerita sing menarik di dalam durasi yang cuman segitu, dan aku sih soalnya rasanya kayak gitu, dan karena udah ada beda orientasi tadi kayak yang Widi bilang kayak iki ono hitung-hitungannya dan sebagainya, sedangkan film pendek itu sebagai apa ya, berekspresi lah, dan cenderung ke yang seperti itu, dan ada independen juga dalam pembuatannya tuh luwih personal kayak gitu tuh. Menurut Mas Tobon luwih challenging rasih untuk make up film pendek iki jane. Iya itu kadang kan idenya itu sebenarnya enaknya dipanjangke tapi dipendek-pendekke itu ya. Nah, itu kan memang ide film pendek ya harusnya ya ide yang pendek gitu. Itu yang susah menemukan anunya itu, formulanya itu tidak settle film panjang. Film panjang itu sono formulanya sebenarnya untuk bisa itu menarik itu kan ada formulanya, sudah terpolakan. Bahkan Hollywood tuh sangat kenceng banget itu nek kon ngomong pola gitu. Sementara film pendek ini kan durasinya pendek, polanya bisa macam-macam gitu. Walaupun di situ ya memang setiap storytelling itu kan ada unsur peristiwa yang apa namanya menjadi patokan sebuah drama gitu kan. Ya sing dodek-dodek itu sebenarnya. Iya. Ngutak-ngutik sing apa namanya itu challenge banget gitu. Iya. Setuju. Sepakat. Wis sepakat ngono. Iya Mas Widi, ada lagi? Kayak mau serius loh. Serius Podcastmu kan pengen serius kok tak serius. Kowe janjine ora serius loh. Manut jawabannya kok. Jawaban. Kene iki manut jawabannya serius ya kene serius. Oh gitu ya. Nek ngundang wong sedih ngono ya. Wah, aja nek kowe. Aja. Ora mlebu. Kudu nggone ning ngene. Oh gitu. Malah saya nelongso ngomong ketemu adewe ya. Runyam pikirannya. Nah, sepanjang karir Mas Tobon as a pengajar atau as a dosen dan sebagai filmmaker, ono cerita sing miris ra atau ada cerita sing lucu ngono ra dalam jenengan berkarir? Cerita lucu.
Apa ya? Apa krune ngopo Karep atau lucune kok Mas Tobon ki. Tenan. Sik mistis ya ono, sing iki ya ono ngono Mas ya. Apa ya? Spontan banget sih ya. Jawabannya apa ya? Sing lucu ya. Lucu tapi ra aku tunggu yuk Mas. Heeh, lucu kira aku tunggu yuk. Apa I- pengalaman apa Mas Tobon pernah dadi camper atau pernah dadi Ya, DP sing tapi ngopo? berkesan wae. Berkesan Nek wae. lucu kangelan sing berkesan wae. Heeh, Berkesan kudune ora dilalekke. Heeh. Oh. Soalnya berkesan. Aku berkesan banget itu bikin waktu proses bikin film, tapi di era bener-bener roll film. Nah, roll ya film. bener. Iki. Iki. Roll film. Adewan pas ora ngrasake Oke, rol. oke. Wah, aku sempat ngerasake Heeh. Sidik Jogja itu ya komandan Sidik lah gitu. Aku jadi kleper pada saat itu. Jadi kleper. Di gua rapi karo askeme gitu. Aku nggak tahu kleper ya. Ya baru hari itu aku ngeleperin. Sebelum dilanjutkan teman-teman nggak tahu apa itu kleper. Kleper itu yang ini ya. Dia Iki lho sing klek. yang memberikan tanda, yang memberikan tanda. Ikone film lah. Heeh. Emote film. Emote film. Scene 1 shot 1 Tag. tag gitu. Nah, itu lanjut, Mas. Kleper itu sangat petanda kleper itu sangat penting banget kalau di film roll ya, karena suara sama Oh, gue ngesing ya. iya itu Oh. sangat itu terpisah gitu. Itu terpisah. Nah, apa namanya? Ternyata seorang kleper itu harus tahu ilmunya lensa. Oh iya. Ora oke. mung waton digake Ning endi? talentnya di mana? Heeh. Oh, di situ. Oke, yang penting nang dodone dia. Hmm. Penting yang penting nang dodone talentnya. Enggak gitu. Itu ada ilmunya. Oh, dia pakai lensa apa? Nah, kita harus ada di jarak Berapa ideal berapa? Fit fokusnya Fit barang. fokus. yang terbaik untuk lensa itu ada hitungannya lah. Hitungannya dhewe. Heeh. Nah, aku kan biasanya itu ya kok ora tau dilekke gitu ya. Misalnya ya memang syutingnya di jarak-jarak dekat gini 5 meter, 2 meter gitu. Terus aku ya waton aja, waton yang penting klepernya masuk. Enggak pernah di komplain tak apa. Nah, suatu saat ya sudah mulai lensane aneh-aneh gitu kan. Wis nganggo pipa gitu. Wis nganggo pipa dawa. Begitu Astrada bilang slide in, tak lebokke. Cret. Langsung pada teriak-teriak gitu. Ternyata klep itu benar-benar nutupi frame. Sak frame Oh. apa? Frame-nya nutup gitu. Ternyata lensanya tele. Tele. Gitu, tele. Jadi kan ada hitungannya lah, aku kurang ngerti hitungannya. Terus baru sampai pada akhirnya dikasih tahu lah. Oh, gini. Oke. Berarti kan udah tahu hitungannya nih. Ya. Nah, terus aku harus mulai ngitung dan harus mulai bener lah gitu. Gue nek ngantek salah aja. Berarti kan kita nguang roll film. Oh iya, Iya, Pak. iya, Pak. Masalahnya neng kono. Nah, masalahnya ning kono. Sekarang salah dihapus rano masalah gitu loh. Oh, sudah hapus. Ini nguang duit gitu. Nah, aku ngitung. Oh, kok pakai lensa itu tapi dia ya agak dekat gitu. Kok agak dekat, terus nek dihitung-hitung ketemunya itu bener-bener di mukanya si pemain. Nek- Oh, nek- iya. ketemu pase kuwi Ketemu mau. pase fokusnya gue mau. Sorry ki mau anu ya. Iya. Technical problem. Teknis. Teknis. Biasa, wingi ilang kok footage. Terus ada upload terus ilang. Blok. Ki retake bu kapan ya? Mau berarti pembahasannya tentang cerita lucu Mas Tobon tentang jenengan jadi kleper Yang serba salah tadi. yang serba salah. Oh. Iya, ya klepernya itu di membuat film pakai film ya. Roll. Roll film. Nah, oh. Jadi bisa dibayangin roll film itu kan Ngerol terus. ya pasti Yo larang Larang. barang. Larang juga. nah itu sangat berkesan ya buat saya, artinya kleper tuh harus punya inilah, punya Kepekaan kepekaan dan pengetahuan. itu. Ramu yang penting di salahkan di depan talentnya itu tadi. Nah, suatu saat ya itu apa namanya? Kalau karena dari kesalahan-kesalahan terus saya belajar gitu kan, terus saya ngitung oke, ternyata ini kleper ini nek dihitung itu pas di depan mukanya talentnya gitu. Ayo wes, anak sound kan minta kalau ngeklep itu harus kenceng gitu ya, Kenceng, biar iya. bisa kebaca di audionya. Terus untuk kamera klep itu harus bisa masuk full gitu kan.
full dan apa namanya terbaca dengan baik gitu. Nah terus ya itu begitu take pertama aku ngoklepnya kenceng, tar. Wah, terus pemainnya kaget gitu kan, terus akhirnya harus diulang gitu kan. Nah, harus diulang. Nah pada saat itu nggak tahu tuh masalahnya apa gitu. Kok si pemain ini kok Marah. yang marah sutradaranya. Ya terus ya karena aku dia kan ngasih tahu ya kalau di depan muka orang tuh jangan keras-keras gitu kan. Terus oke. Oh, sing ngasih tahu itu tuh sutradaranya. Bukan pemainnya. Pemainnya. Ngarepe coba ngarep. Ya. Plak gitu kan. Nah, terus akhirnya ya aku tuh jadi pelan kan. Begitu ini pelan tak tik gitu, yang marah soundnya. Ya jelas lah. Wah, kalau nggak bisa kesing gimana nanti kan gitu. Ini dibanting wae klepe lunga. Terus angel serba salah pada saat itu serba salah lah terus karena masih sangat analog banget itu kan. Analog. Nah, terus ya wes sampai pokoknya scene itu tuh katanya simpel gitu kan, goro-goro klepku yang apa namanya? Terus aku patuh dengan hitungan itu tadi loh. Hitungan kalau di sini kalau pakai lensa itu Vokal lensane piro? vokal lensanya berapa, ini ada di posisi berapa gitu ya. Nah, ya wes karena di depanmu terus dari salah-salah terus kan. Itu kan jadi beban juga buat pemainnya, terus aku juga merasa apa? Ya piye tanggung jawabku kleper ya kan gitu. Ya terus pada akhirnya ya selesai lah, scene itu selesai. Terus ya tahu nggak siapa itu yang apa namanya tak klepin pada saat itu. Itu Nicholas Saputra. Nah, itu kalau lihat filmnya memang, tapi itu memang di film yang agak alternatif ya. Judulnya Drupadi, itu karyanya Riri Reza dan itu aku nggak ikut full ya karena kemarin tuh terus apa itu. Tapi di situlah aku jadi terkesan lah gitu. Wong bagus ditetak. Itu kan si Malakama gitu ya. Kayaknya bener tapi ya itu. Fun fact, Nicholas Saputra wong Purworejo. Apa? Lu tenan, googling. Nicholas Saputra wong Purworejo. Turunan tok. Itu wah mbok lali paling ya. Nah, cuman pasti inget kok Mas. Ya aku yakin besok tak tekok kene ketemu lah. Wah, Kowe tonggomu wae. Kok do meremehkan aku ya kowe iki. Kowe iki kali gesing. itu tuh scene-nya kayak ADC loh itu. Coba bayangin seorang Nicholas yang pada saat itu sing tatapan matanya tajam gitu kan, seorang Rangga gitu. Itu ya itu waktu tadi tuh ada dialog di depan muka orang jangan keras-keras itu Diklep ngene. Tas. iya dia kayak bisik gitu. Di depan muka orang jangan keras-keras gitu kan. Terus aku loh siapa sih yang ngomong sih? Terus aku nengok gini. Nah, terus dia tuh jalan kan gini ya. Terus tiba-tiba dia terus nengok gini loh. Nah, itu kan kayak Rangga dan Cinta. Terus sini ya loh. Terus konteksnya ngandani kleper. itu Kalau aku ngeklebku tuh jangan keras-keras gitu. itu terkesan banget ya bikin film era analog yang sudah mulai bergeser ke pita kaset, belum digital ya. Jadi kumbah. Ya sebelum kalian merasakan digital ini kan ada era pita kaset. Nah itu era kami. Oh tak kira nek roll film ki mau sing gede tok kae Mas, sing pirang kae? 35 mili. Banyak ada 35 mili, ada 16 mili gitu. IMAX sih yang nganggo kuwi lho kuwi. Masih ya. Tapi ya itu era bikin film mahal itu kan terus tergantikan dengan pita kaset. Nah itu era-era saya udah bingung tak delok. Sebelum digital kan saya ono era pita kaset. Ono mini DV, ada H8. Waduh iki menyebutkan sesuatu sing gak dhewe ra ngerti opo ngono. Kan kok susu diketokke ngono lho nang podcast. Editore. Benda-bendanya terlalu kayak barang jajahan. Kolonial banget. Oh wah itu malah era perpindahan itu. Ya itu memang nggak lama sebenarnya. Ya lumayan sih 10 tahunan. Terus DSLR itu. Tapi jenengan ngalamin ndak proses pengeditan atau penyuntingan video dengan roll kuwi? Jadi digunting-gunting ya? Itu aku nggak ngalamin. Berarti mung sing apa? Footage itu dari roll tapi ngeditnya tetap digital.
ngedit. Ya, daerah gitu. Hmm. Itu iklan-iklan biasanya diproduksi iklan. Karena pada saat itu kan mencari kamera kualitas paling baik kan ya film itu. Kualitas paling baik itu film gitu. Scan dari negatif film itu di digital itu yang terbaik dulu. Ya terus akhirnya cepet banget kok itu, cepet banget. Terus akhirnya muncul era pita kaset yang dia bisa standar HD gitulah. Pita kaset ki lah berarti sing kotak gitu Mas. Apa pita? Jadi pakai pita magnetik gitu. Gitu. Pita. Muter. Kaset. Tahu gitu loh. Tip. Nah, pitanya agak gede lah. Jadi fisik kasetnya itu juga agak lebih kecil nggak sih dari ada yang gede itu roll? digital Betacam itu segini lah. Terus yang mini DV itu kecil-kecil dia modelnya kotak-kotak fisik lah. Gitu. Terus iki Mas, apa? Wow. Asare Ra kebayang. Itu bisa. Alam perang. 6 banget ada video. Ya karena kalian lahir udah digital itu. Masih. Udah digital. Emang bener Mas, zaman biyen ki nek bioskop itu kan nek aku memperhatikan aku kalau lihat film zaman dulu tahun 70 80 setiap 10 atau 11 menit kuwi kadang adegane iki ana sing beda atau ceritane rada beda-beda. Apakah benar cerita perbedaannya itu adalah karena itu perpindahan roll film di bioskop? Bukan cerita yang berbeda kan, mungkin kepotong atau apa. Rakonti gitu. Kalau kepotong ada dua mungkin sensor. Iya. Sensor dalam dulu tuh tajam banget ya guntingnya karena benar-benar digunting itu. Digunting jadi bar digunting terus sambung meneh itu pasti ya adegan lagi arep ciuman tiba-tiba wis klamben ngono kan. Penontonnya dong. Gak terima. Iki udah teknik editing iki. Iki teknis. Kuwi nonton film kaya nonton PSIM ngono. Kebun menantang metu kabeh. Kan udah tahu ngerasain nonton film bareng tukang becak, bareng kok. Dulu tuh ada loh community. Ya karena bioskop itu Misbar. bukan bioskop, bener-bener bioskop. Kayak bioskop Permata. Kalau di Jogja ya ada Permata, ada Mataram. Itu sebenarnya pangsanya itu bisa beda-beda itu. Nah, sekarang kan gue nonton film yang mall kan. Iya. Habis ketok sapa sing rono gitu. Nah, dulu itu ya memang bioskop yang SS1 itu sudah ada ya di Empire itu. Itu bioskop kelas atas lah. Nah, mesti larang lah film-film baru tuh masih ke situ. Nah, sebulan kemudian dia akan turun di bioskop-bioskop yang kelasnya lebih dan itu masih pakai roll Mas? Ya roll, zamannya roll itu. Nah, film kepotong tuh itu kadang itu terus kan ada roll A, roll B, pergantian roll A, roll B itu ya sempat kepotong, sempat black gitu. Lah iya, Jadi ono ki satu film zaman dulu itu, jadi satu film itu iso lebih dari satu roll. 4 roll, 5 roll gitu. Jadi satu roll 10 menit. Benar. 10 menit kan. Tadi black iki berarti ganti. Ganti kuwi. Ya, roll A, sret wis toh. Terus baru kuwi roll sing keloro, roll ketelu. Kadang ketika sebuah film ditayangkan di 2 atau 3 bioskop yang berbeda dan hanya punya roll yang terbatas, kuwi ganti-gantian, Pak. Ono sing ngeterke itu. Ono sing ngeterke, kurir ada kurir. Kurir tenan. Aku nek nang dalan bane bocor. Ora maksudnya roll kuwi iki ra iso diduplikasi ngono apa? Ya bisa tapi kan mahal. Tapi kan mahal. Jadi misalnya ning kene iki guru ono roll papat, satu film ya papat. Ini bioskop 1, bioskop 2, bioskop 3 akan memutarkan film yang sama di jam yang hampir sama. Oh, tapi gedungnya itu masih mending ya, gedung yang sama. Gedung yang berbeda. Berbeda. Ada jarak. Dadi kudu ning kene wis roll pertama. Kudu ono sing njupuk ki. Gue kayak gini. Iki rampung kayak gini. Iki kok 2 terus ganti-gantian ngono. Tapi biasanya jamnya enggak serentak ini. Tapi hampir kalau misalnya di hari yang sama jamnya tetap beda ya Mas. Tetap harus ada bedanya. Tinggal rollnya berapa? Misalnya roll 1 diputar di 3 bioskop. Ya sing kene jam 3, sing kene setengah 4 no kudune. Oh iya. Atau jam ngenteni rampung lah. Ngenteni sing roll A ini rampung, itu kira-kira kan udah terdeteksi durasinya kan. Karo durasi mlakune rene piro kan dihitung. Nah, terus ini diganti roll baru, sing ini kan baru mulai. Sing kene mungkin luwih ene meneh. Mungkin. Nah, terus gitu.
Ono filme kuwi. Gelem mau dadi kurir e nek. Wis ra ono. Apa jenenge kowe ndelok Janji Joni lho. Ono filme kuwi Janji Joni. Heeh. Nek saiki lek nganggo dicipi ya Mas. Iya, kalau itu Dicipi ya. itu bisa diakses secara daring gitu. Itu ono password ya sistem gitulah. Udah enggak ada masalah untuk itu udah enggak ada masalah. Dulu tuh semanual itu gitu. Nah, itu aku masih menikmati itu masih Semekanikal itu. masih Seperang itu. tapi jarang ya film ngantek berani Iya aku sih. nggak tahu di Jogja kayaknya jarang ya seberani itu. Tapi kayaknya ada. Tapi praktek seperti itu pernah terjadi ya. Maksudnya kayak ganti-gantian satu role di 3 tempat yang berbeda, 2 tempat yang berbeda. itu umum ra, terjadi. ya? Cuman jamnya memang kan udah diperkirakan sebenarnya jamnya. Kalau serentak nggak bisa. Nggak bisa. Bisa, Ya? tetap Kan tetap resiko. resiko. Yo ra iso, yo ra mungkin lah. Ban bocor. Bocor resikonya nek kurir iku. Nang dalan bane bocor apa piye kan. Gitu. Tapi sense karo karakter visualnya pas waktu menggunakan roll karo saiki digital ki nek Mas Tobon ngrasake ki piye? Apakah aku ngerti yo? Aku tapi ngrasake kok koyono luwih sinema banget ya nek visual mbiyen sing nganggo roll ngono ki. Iya jujur aku nggak bisa sedalam itu kali ya kalau untuk bisa merasakan sinema seperti apa karena kami tergolong aku ya terutama generasiku aku nonton film itu ya pasti kan di bioskop ya. Iya. Di bioskop terus ya segede itu ya sakjane iki nek apa ya clearnya itu ya clear sekarang dong. Oh nek Oh clear. iyalah. Lebih kincling saiki lah warnanya apanya gitu. Suarane saiki wis ono Iya. Dolby Atmos gitu. Tapi mungkin justru noise-nya Noise-noise itu. itu, iya, benar, Pak. Benar, itu Pak. yang pencapaiannya susah ada karakter-karakter yang susah dicapai ketika kita menggunakan digital gitu. Soalnya kan teknis roll kan kuwi teknis apa karena gara-gara teknis toh Mas ora digawe-gawe toh kuwi. Ya itu kan Ya. bener-bener kimia toh. Iya. Fisikal. Iya no, udah proses cuci positif itu, positif scan barang itu kan pasti Dari gambar yang negatif ke Iya, positif. Ya, itulah. Terlalu mekanikal ya gini. Betul. Tapi lighting ki kan biyen ya wis ono Mas pas menggunakan roll itu lighting yo. Maksudnya Bi? Yo tetep wis ono apa Kowe iki tekon seolah biyen Mas Tobon hidup di zaman ketika urung ono Apa-apa. lampu ngono lho. Oh enggak no. Lampu itu malah gede-gede. Wah, gede-gede ya. Sing ari-ari Wah, Bisa malah Mas? gede-gede lampunya gitu untuk membuat film zaman dulu lampunya gede-gede karena kan apa sih berarti itu apa ISO ya. ISO. ISO Kan ini sekarang dhuwur ya. ya sekarang base ISO-nya itu kan bisa dari base ISO-nya aja udah 800. Wis dhuwur sik toh. Nah, dulu itu ya satu film itu kan satu ISO. Oh. Hah? Satu roll film untuk Ya ISO-nya siji rasa dipilih no. Sak kamera isone sak kamera iso. Enggak, Roll itu? ISO itu ada di rollnya. Oh, iso di roll. Heeh. Ini saya dhuwur Bukan- saya terawang. Aku radong bayangan. Bukan feature di kamera. Oh lah ya, aku makanya bingung kuwi mau. Tapi begitu di digital pita Pita. itu pilihannya tuh itu kayak di gen gitu ya. Oke, ning Oh. audio ngono ya. Kayak audio, tapi gue tunggu ngunggah kepekaan itu. Dan itu sebenarnya nggak kayak sekarang ya, kita tuh bener-bener lampu semeni mungkin tuh bisa kedetek gitulah, bisa buat gambar yang bagus gitu. Nah dulu malah lampunya gede-gede, karena kalau enggak itu mesti pecah, koralnya metu. Oh. Jadi lampunya padang terus dicekek di anunya itu loh. Neng role kuwi mau. Di diafragmanya itu. Oh. Sorry, aku ngomongnya pita ya. Oh, saya Oh, iya, pita. Tapi kalau roll kamera, di roll kamera itu kan ada yang 200, 400, semakin tinggi ISO-nya semakin mahal. Opsine iki pas milih nganggo role kuwi ya meh nganggo ISO piro gitu sekali. Dan itu kan beda ISO beda harga gitu. Beda harga. Dan gitu. nek kowe pindah set moving possibly iso ganti juga toh Mas berarti. Apanya? Misalnya pasti satu roll iki cuma berfungsi di satu tempat ini aja toh. Misalnya ada pindah neng syuting neng sawah dengan keadaan malam hari di sini dan di sana lah ya beda toh kudune. Oh ya, menarik. Itu sebenarnya karakter dari roll itu cuma ada 2. Wah. Tungsten sama daylight. Oh, oke. Jadi film roll itu sudah disesuaikan dengan
Jamai kapan le syuting? Cahayanya mau dipakai, mau pakai cahaya apa? Oh, cahayanya. Ada nek salah cahayanya nanti bisa bluish. Oh. Gitu. Ya iki kan film tungsten digo bengi ya sudah berarti film tungsten. Gitu. Kalau Tungsten untuk kuning ya. outdoor ya pakai film daylight Kak. Itu jadi wis include di situnya. Gitu. Oke, ini dari tadi dah teknis banget Teknis kita. banget nih. Teknis. Kita Iya. nek cari Mas Tobon go resolusi kita tarik ke permukaan meneh wae. Iya. Kita tarik ke permukaan antara realistis sama idealis. Aku nganti lali mau jawabnya apa? Realistis atau idealis? Kamu mau jawab apa ya? Aku yo lali cah. Aku yo lali. Cah. Takoni neh wae. Ora iki iso ganti jawaban nih. Soalnya ada lali. Aku lali, Bang. Realistis. Oke. Kenapa Mas Tobon adalah seorang yang realistis? Realistis ya. Ya saya selalu realistis ya melihat keadaan itu ya realistis. Apa namanya? Idealis itu dalam arti gimana ya? Aku juga sebenarnya kalau ditanya pada itu kan harus ditempatkan di tataran apa? Ya, Ya. konteks dulu. Tapi kalau realistis ya orang tuh harus realistis toh. Iya. Makanya ketika ada pertanyaan itu ya realistis lah. Realistis. Gaya film itu harus realistis wae lah, piye lah. Oh, dedit semene. Ya apa yang bisa dimaksimalkan dari situ gitu. Nah, itu kan kata-kata realistis itu dari situ. Aliran realis. Pertama opsi iki ambisius apa realistis ya mungkin lockdown luwih masuk daripada Tetap realistis. jawabannya realistis. Oh iya. Tapi kan sok kadang ono juga sih sebagai personal apalagi seorang filmmaker gitu ya. Ono sing idealis nek orang ini ora. Kan Saklek. saklek ngono kuwi. Kuwi kadang yo nyebai ono sing ngono kuwi yo. Kene iki realistis ya ngono. Oh, ya itu sih debatable ya. Debatable. Tinggal di porsi apanya nih gitu. Jangan-jangan dia itu ya me versus everyone gitu. Iya. Tobon versus Ya everyone. misalnya ya, everybody. kita tuh tahu kalau itu tuh salah. Tapi orang lain tuh membiasakan. Nah, dia kan bisa juga sampai dengan wah nek orang ini ora, iku kudu ngene. Sing dadi tidak realistis itu ketika kudu ngene-nya itu berimbas pada macam-macam mengorbankan yang lainnya duite, juga. yo dinone nambah. Dinane. Lah aku dadi realistis. Tapi kalau itu tuh misalnya pilihan warna. Nah, idealis. Jenenge gendera. Anu ki warnanya merah putih kok kowe ngenai aku biru kuning. Misalnya iki wong anu lho. Iki jembatan keledek ben kowe iki mudeng gitu lho. Iya. Mbok kira aduh iki Iya. Realistis ya itu tadi ketika dia bisa melihat kahanan apa yang menjadi idenya itu akan seperti apa efeknya pasti kan gitu. Nah, iki Mas, koyo rencana ke depan apa yang akan dilakukan Mas Tobon gitu. Rencana apapun, whatever. Iso nenggok kehidupannya Mas Tobon as a pengajar atau as a kru film gitu, ada nggak? Ya kalau udah seumur segini ya dan ya pastinya kita sudah harus meningkatkan kompetensi di ya kalau saya sih balik ke industri ya ngopo gitu. Saya enggak ke situ. Ya udah akhirnya ya pertama menyelesaikan studi saya. Masih anu toh Mas, jenengan masih S3 sekarang. Sekolah kan iki Sekolah toh, Bos. Kon sekolah. Aku wis lulus ya, Bos. Oh iki kelas pertama aku Mas Tobon langsung ngene aku ayo kuliah. Ya itu harus menyelesaikan studi terus ya akhirnya fokus di dunia pembelajaran lah. Nek rencana tahun depan akan ngapain Mas Tobon? Ya bikin film mesti aku usahakan ya dengan berbagai macam cara gitu karena menurutku sebuah karya seni itu kayak daya hidup gitu ya. Itu mungkin tidak berdaya guna secara ekonomi tapi daya hidup itu yang punya senimannya gitu. Dalam arti ngene loh. Kowe nek bareng gawe film terus mbok puter ning kanca-kancamu atau kamu bisa terdistribusikan ya minimal kamu punya semangat hidup gitu. Ketika itu passion
Nah, itu lebih penting buat aku gitu. Oh. Tapi setelah Mas Tobon juga Tapi realistis loh tepahan. Iya, realistis. maksudnya ini aku tak kasih bridging dulu, aku nggak mau mengadu domba ataupun apa. Ora usah bridging. Ora usah. Ora, tapi maksudnya kapasitas Mas Tobon yang juga akademisi itu tadi itu apakah ada batasan-batasan Mas dalam proses yang Mas Tobon inginkan tadi kayak tetap begal film, tetap dan semuanya itu tuh Ya pasti ada. pasti ono. Pasti ada. Nek iki Mas, nek plan awal tahun. Awal tahun ono plan apa gitu enggak? Awal tahun. Heeh. Tanggal 1. Tanggal 1. 1 Januari. Heeh. Oh. Ono plan ra Mas? Aku. Nek urung ngono ya wis. Nek ono Tak golek ke acara ini. tak golek ke acara. Nah, ini kebetulan di tanggal 1 besok. Oke, Nah. anu tuh. Iki iklan. Lagi rada Aku paham. rongono, aku rongono. Jaan. Arek arek bikin film pas develop. Nah, ini ada acara dari Urup. Tahu Urup ra, Mas? Ora ngerti. Nah, Urup itu adalah konser musik pertama di matahari pertama di 2026. Kunto Aji. Kunto Aji. Udah aja tahu. Nama acaranya Urup. Nah, biasanya kan konser bengi. Heeh. Nah, ini dibikin Fajar. Fajar pertama di tahun Wih, itu. loh. Nah. Oh, karena tanggal 1 mo ya. Yo, Menarik. Nah, kalau teman-teman ada yang mau join atau mau datang bersama kita di Urup, nah kita mau bikin film di situ bersama Mas Tobon. Ora itu Mas nek. Wah, film mana warok delok konser. Konser. Ayo mending nonton konser. Oh iya, benar, mending nonton konser. Nah, teman-teman kalau mau cek tiketnya bisa cek di urup2026.com. Di situ ada beberapa kategori tiket. Jadi nggak hanya nonton film aja Mas, jadi banyak rangkaiannya. Jadi rangkaian nonton Urup film tuh iki ono kuwi. ya ora, kok salah ngomong. Enggak cuma nonton konser aja, tapi ada acara-acara. Soalnya kan itu dimulai dari malam sebelumnya, Mas. Ora kabeh-kabeh sinema lho maksudnya. Realistis wae. Aku ra seneng banget iki karo iki. Bareng wae Mas. Nek awal tahun iki ono rencana ra Mas nek awal tahun iki? Aku Heeh. tuh nggak pernah anu itu. Mungkin malah bingung aku. Bingung ya? Nggak ada. Nggak ada. Nek hari pertama 1 Januari 2026 ono acara ra? Ayo biasanya nek bar malam anu itu kan kesel malah turu. Nah, masuk Vin. Nah, mending aja turu, Mas. Nah, mending ini kita ada acara yang spesial rodok beda. Nah, ini ada acara konser. Rada nyeni. Konser, nyeni iki. Nyeni banget. Pagi hari. Yoi, Wih, jadi jarang. konser pertama menyambut tahun baru. Nama konsernya adalah Festival Urup atau Urup Fest atau konser Urup. Nah, Kunto Aji Kunto tahu ra? Aji Mas, tahu ngerti? Tahu kalau aku tahu saya tahu. Kenal Mas? Ya ngerti lah. Ora kenal aku. Udah aktor ya soalnya. Kunto Aji. Nah, kalau teman-teman kalau penasaran dengan Urup bisa cek di urup2026.com. Nah, tempatnya nanti Vin neng Tempatnya di Asram Edupak Yogyakarta. Oke. Nah, seperti itu. Menarik ngebiar tekan esuk berarti. Nah, biar jadi bar bakar-bakar langsung bablas esuk erono wae. Mulai turun ning kono. Nah, benar sekali. Caramu golek duit ngene gitu. Mesep-mesep ke iklan. Aku tahu kowe tekon tenan lho. Tadi si aku ngopo lho. Karena jelasnya karo guyu. Astagfirullah. Lah iya. Aku ki wah gengsi nek ngomong ditekoni masa depan. Terus ngomong refleksi masa depan omong arek ngomong ke. Ya wis oke lah. Menarik pagi hari. Aku nonton konser. Rada jeru le mikir teman. Coba ini. Wis seru ditawa-tawake. Kene karena men cepet nih sama Bu.